Hai nakama, Joy Boy the Library of Nika is here. Nah, pertempuran Egghead benar-benar gawat tuh. Kegagalan Gorosei menghentikan siaran langsung Vegapunk dan sudah terdengar di seluruh penjuru dunia baru. Ini bukannya baik loh, tapi malah membuat para Gorosei itu semakin mau tak mau akan memporak-porandakan area sekitar karena sudah kepalang tanggung. Seperti yang sudah digambarkan dalam poin chapter 1113, kita melihat geliat para Gorosei itu membabi buta bersiap menghadapi resiko yang akan diketahui di dunia luar. Dunia akan benar-benar tenggelam karena mereka itu tak ada pilihan lain selain melawan para kelompok Mugiwara itu. Kami sekarang merasa skeptis nih bahwa Luffy dan para kru itu bisa selamat dan berhasil sampai ke Elbaf jika orang-orang seperti Nico Robin, Jewelry Bonnie, Sanji, bahkan Luffy sendiri menjadi incaran amakan para monster yokai tersebut kan. Yuk kita telisik lagi kenapa ini bisa disebut sebagai proyek penghancuran massal mulai dari sekarang ini. Seseorang tolonglah datang ke Egghead. Begitulah bunyi pesan yang diharapkan salah satu kru Mugiwara. Dan ceritanya dimulai dari sana. Namun sebelum pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, sebagai bentuk support kalian semuanya untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Kita melihat ya nakama bahwa intensitas pertempuran itu benar-benar berubah setelah Dr. Vegapunk itu berhasil memberitahu kesimpulan ke semua orang bahwa dunia akan tenggelam ke dasar lautan. Informasi itu jelas membuat orang-orang bertanya-tanya, apa maksud itu semuanya? Kita sih mempraduga ya bahwa yang dimaksud itu adalah ancaman dari pemerintahan dunia sendiri loh. Ingat ya bahwa Vegapunk sendiri itu mengatakan dua dosa besarnya dan belum disebutkan. Ya, kita berasumsi mungkin salah satunya itu adalah tentang dia membuat orang-orang menjadi cyborg seperti Kuma dahulu. Bahkan hingga akhir Egghead ketika pertemuannya dengan Bonnie kala itu, Vegapunk sebenarnya menyesali akan hal itu kan. Ini juga berkelanjutan lagi karena sempat berada di balik pemerintahan dunia. Bagi ilmuwan seperti Vegapunk sebenarnya prinsipnya itu simpel. Tidak ada yang baik dan tidak ada yang benar, tidak ada yang buruk dan tidak ada yang baik. Asalkan ada waktu dan tak terbatas dan untuk kemajuan umat manusia, maka Vegapunk berdiri di barisan tersebut. Dia menggunakan peralatan pemerintahan dunia kan. Kedua, dosa yang mungkin dia miliki dan merasa bersalah adalah setelah dia tahu kebenaran Profesor Clover itu sendiri dan membaca salinan aksara poneglyph ataupun literasi yang sempat dia baca di Elbaf sana. Vegapunk pada akhirnya mendapati informasi yang menarik tentang kerajaan besar di era yang kuno itu. Mereka memiliki senjata pemusnah massal loh. Salah satu di antaranya Vegapunk terinspirasi darinya. Maka di era ini terciptalah Mother Flame. Nah, alat ini pada akhirnya terpaksa diserahkan dan otoritasnya itu ada pada pemerintahan dunia. Karena mungkin seperti itulah perjanjian mereka. Kenapa bisa dianggap dosa besar dan ada hubungannya dengan dunia akan tenggelam? Ya karena senjata ini terreferensi seperti senjata pemusnah massal. Mungkin adalah Uranus. Dan Im Sama maupun pihak Gorosei telah menggunakan itu di Lulusia Kingdom ketika mereka ingin mengincar Sabo, kakak dari Luffy. Senjata itu bisa membuat pulau benar-benar menghilang, tenggelam dalam lautan. Itulah kenapa dia mendeklarasikan informasi ini dan memberitahu kebenaran pemerintahan dunia pada dunia baru. Di sini karena sudah kepalang tanggung, mereka kaki tangan Im Sama itu tak ada pilihan lain dong selain mengamuk kan. Dimulai dari Nazjuro yang sudah di hadapan Jewelry Bonnie dan dia sedang bertarung sengit dengan Sanji yang tiba-tiba muncul. Para raksasa membantunya di sana dan Bonnie itu berubah menjadi raksasa kemudian menendang wajah Nazjuro hingga tersungkur. Tentu dong momen ini benar-benar membuatnya tuh marah besar. Sebenarnya para Gorosei juga demikian. Marcus Mars, Ethan Baron, Jupiter hingga Toman Valkyrie. Tapi sob, ada satu sosok Gorosei yang bahkan sejak awal sudah menjadikan area pulau tersebut hancur berantakan karena mukanya. Dan dia itu masih mengejar putri tersisa Ohara tersebut. Oh, ya siapa lagi kalau bukan Gorosei Saturnus. Pertempurannya dengan Luffy tak benar-benar memberikan luka mendalam baginya. Dia punya regenerasi dan tubuhnya itu sulit sekali tergores pada akhirnya. Momen ini semakin gawat lagi karena pengejaran terhadap Luffy pun diserahkan kepada dua orang rekannya Jupiter dan Toman Valkyrie yang berkali-kali menggunakan haki raja. Setelah Gorosei terus memanggil para Gorosei lainnya dan sekarang mereka pol-polan tuh dalam proyek hancur-hancuran di Pulau Egghead ini. Saturus itu tiba-tiba sudah naik ke Labu Base tersebut. Kaki besar itu mengejutkan Nami dan seketika sudah berada di sana. Lihatlah itu Usopp, Nami, Robin, Brook begitu merinding melihat lawan Luffy sendiri itu muncul.
levelnya tuh Gorosei loh. Sebenarnya Nico Robin dari awal dia tuh sadar mendengar suara tersebut, karena dari ingatan masa lalunya di Ohara, suara Saturnus ini mungkin terdengar baginya. Dan di sini memang tebakan mereka itu betul nih, bahwa setelah mendengarkan deklarasi Vegapunk dan pesan akhir dari Markus Mas itu juga mengarah pada orang-orang Ohara, Robin menjadi incarannya. Ingat ya, Mars itu pernah menebak seperti ini. Sepertinya Vegapunk tuh akan membalaskan dendam rekan ilmunya Profesor Clover yang telah gugur di insiden Ohara itu. Dia akan membalaskan tekannya sesama ilmuwan. Dan dari pesan ini saja udah kayak kelihatan kan alurnya itu akan dibuat terkait pada Ohara dan juga Elbaf kan. Jelas yang terkait pada Ohara hanya ada dua hal di sini, Robin dan juga Elbaf yang kita sebutkan tadi. Kenapa? Ya kalau Robin memang dia itu satu-satunya orang Ohara yang tersisa. Dia ini orang yang bisa membaca sesuatu yang dilarang pemerintahan dunia, batu aksara Poneglyph. Robin sejak dahulu dicap sebagai anak iblis oleh pemerintahan dunia sendiri kan. Dan ada yang sangat purus di sana mungkin menganggap misi untuk menggagalkan rencana Vegapunk itu sudah gagal. Dia langsung menuju pada Nico Robin yang sekalian pula ada di sana. Jelas dong itu diambang panik karena Robin sendiri juga ada ketakutan dan juga trauma dengan sejarah masa lalunya ketika rumahnya dibakar dan dibasterkan oleh kelompok komplotan pemerintahan dunia. Makanya di sini dia bilang, Nico Robin, kau yang lolos di Ohara dari Akainu, kali ini bersiaplah menemui akhirmu. Nah itu bakalan menarik ke depannya nanti sih. Selain itu jelas kedua adalah Elbaf ya. Ya Elbaf sendiri berkaitan dengan Ohara, karena di sana kita akhirnya tahu bahwa catatan lama penemuan Profesor Clover dan masyarakat Ohara didapat itu selamat semuanya dan sekarang dijaga oleh para raksasa di Pulau Elbaf. Jaguar di Saul bermain di sana. Robin pun ditunggu kedatangannya nih. Makanya ini emang sudah ketebak nih bahwa menuju ending Egghead ini selain Luffy, Jewelry Bonnie, Vegapunk, orang-orang yang jelas dianggap sangat penting dan krusial adalah Nico Robin. Karena dia dianggap orang yang paling layak untuk mengetahui semua warisan yang memang harusnya ada padanya. Informasi ini dari para leluhurnya Ohara pula kan. Itulah kenapa meskipun kita belum tahu di sini apa Gorosei tahu jika di Elbaf ada sesuatu yang berhubungan dengan Ohara atau tidak, tapi mereka mungkin yang menangkap Robin hanya karena dianggap ancaman tanpa tahu Robin punya potensi untuk membaca literasi-literasi yang disangka pemerintah dia telah hancur itu. Ternyata semuanya aman di Elbaf sana. Wah itu bakalan seru sih jika informasi Vegapunk salah satunya itu membicarakan soal literasi Ohara. Semuanya ada di Elbaf sana. Bayangkan sob, ketika Luffy kabur ke sana bersama para krunya, jelas para Gorosei ngamuk bahkan mungkin mengikutinya bersama ribuan kapal armada angkatan laut. Dan tiba-tiba di perairan Elbaf ada suara ledakan dan dentuman yang sudah menunggu di sana. Petir hitam menyala-nyala keluar sebagai lambang perlawanan nih. Jika mereka mengacau di Elbaf sendiri, pria yang mengeluarkan haki penakluk itu adalah Yonko Akagami no Sang. Wah itu bakalan jadi plot twist tersendiri jika terjadi. Intinya sekarang para Gorosei akan pol-polan tuh melakukan upaya untuk menggagalkan rencana Mugiwara Pirates kabur ke pulau para raksasa tersebut Elbaf. Dengan membagi tugas itu, para Gorosei lainnya di setiap areanya sana sudah berpencar-pencar tuh. Nah, bukankah itu malah menjadi makin menarik nakama? Gimana pendapat kalian sendiri? Terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan akan kita usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.